my YouTube channel. Hai, perkenalkan nama saya Eni Yuli Astuti dan teman saya Putri Firyandari. Kami dari Universitas Narotama akan share tentang apa itu bisnis dan lingkungan bisnis. Nah, di dalam bisnis dan lingkungan bisnis, kalian akan mempelajari tentang apa sih pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis, maksud dan tujuan bisnis itu apa aja ya, tingkat partisipasi bisnis, sistem ekonomi bisnis di dunia itu bagaimana, lingkungan bisnis, serta etika bisnis dan tanggung jawab sosial di perusahaan. Jadi, di dalam bisnis dan lingkungan bisnis, ada kegiatan bisnis dan juga organisasi bisnis, di mana kegiatan bisnis adalah suatu proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, khususnya secara finansial. Sedangkan organisasi bisnis adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang terdiri dari input, proses, dan juga output. Di dalam kegiatan dan organisasi bisnis, terdapat stakeholder yang dibagi menjadi dua, yaitu ada stakeholder primer dan juga ada stakeholder sekunder, di mana stakeholder primer adalah pihak-pihak yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan ataupun aktivitas organisasi, sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terpengaruh kegiatan organisasi. Di dalam pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis, ada tingkat kepentingan dan keterlibatan di dalam aktivitas bisnis. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam bisnis dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada pemilik modal, kedua ada manajer, ketiga ada tenaga kerja, keempat ada konsumen, di mana pemilik modal adalah pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada manajer, di mana manajer adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga akan mencapai tujuan yang direncanakan oleh si pemilik modal. Yang ketiga ada tenaga kerja, yang merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. Yang keempat ada konsumen, di mana konsumen adalah pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis tersebut. Adapun maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai suatu organisasi bisnis, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya, produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan fleksibel. Yang kedua, ada keuntungan usaha. Semua organisasi bisnis menginginkan keuntungan secara finansial atas usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Contohnya, organisasi bisnis dengan tujuan ini adalah PT Perhutani yang melakukan reboisasi dan penghijauan untuk kelestarian usaha di masa datang. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Contohnya usaha ini adalah biro jasa keamanan, lembaga asuransi, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Di mana tanggung jawab sosial, banyak usaha yang mulai peduli terhadap lingkungan sosial selain mengejar keuntungan. Contohnya produk mobil ramah lingkungan, produk plastik daur ulang. Di dalam bisnis ada tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global, yaitu ada domestik, internasional, multinasional, dan juga global. Di mana domestik adalah organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lokal,
dan belum memasarkan ke luar negeri, sehingga masih terbatas dalam satu negara. Internasional, sering perkembangan usaha dan mulai jenuhnya pasar domestik sebagai akibat ketatnya persaingan, organisasi bisnis dapat memperluas pangsa pasar ke negara lain, yaitu memasuki pasar internasional. Yang ketiga, multinasional. Perusahaan internasional yang membangun pabrik di luar negeri akan memasuki fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara yang berbeda. Tujuannya untuk memaksimalkan perpaduan biaya produksi yang murah dengan biaya distribusi yang murah. Yang terakhir adalah global. Seiring dengan banyaknya perusahaan global, maka beberapa perusahaan mulai memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara dan melakukan sinergi antar pabrik untuk memproduksi produk secara efektif, efisien, dan fleksibel. Sistem ekonomi di dunia. Sistem ekonomi dan faktor produksi, di mana sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai warga negaranya, baik individu maupun organisasi. Selain itu, sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti barang apa yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, untuk siapa barang tersebut dihasilkan, atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Sistem ekonomi dapat dibedakan menurut kepemilikan dan atau pengendalian terhadap sumber daya. Sumber daya seringkali disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi itu sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Paling tidak ada 4 faktor produksi, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia, ada modal, ada wirausahawan, ada sumber daya atau sumber daya fisik, dan sumber daya informasi, di mana tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan fisik dan mental orang-orang pada saat mereka memberikan kontribusi pada produksi dalam perekonomian. Contohnya, sebuah perusahaan keuangan mempekerjakan 200 orang karyawan dalam satu unit kerja atau satu unit cabang. Di antara 200 karyawan tersebut, terdapat beberapa orang yang merupakan tenaga kerja terampil dan terdidik, seperti software engineers, treasury marketing, funding atau lending, maupun analis kredit. Dan yang kedua ada modal, yang diartikan sebagai dana yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menjalankan perusahaan atau bisnis tersebut. Yang ketiga ada wirausahawan, di mana wirausahawan adalah individu yang menanggung resiko dan peluang yang ditimbulkan oleh penciptaan dan pengoperasian bisnis baru tersebut. Yang terakhir ada sumber daya atau sumber daya fisik dan sumber daya informasi, yang merupakan hal-hal berwujud yang digunakan organisasi dalam melaksanakan bisnis mereka. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam, bahan baku, fasilitas di perkantoran dan produksi, serta peralatan lain yang mendukung. Sedangkan sumber daya informasi adalah data atau informasi lain yang digunakan dalam bisnis. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi terpimpin. 2. Sistem ekonomi pasar. 3. Sistem ekonomi campuran atau mixed market. Di mana sistem ekonomi terpimpin didefinisikan sebagai perekonomian yang mengandalkan pemerintah terpusat untuk mengendalikan semua atau sebagian besar faktor produksi dan untuk membuat semua atau sebagian besar keputusan produksi dan alokasi. Dua bentuk paling mendasar dari sistem perekonomian terpimpin adalah komunisme dan sosialisme.
di mana sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi yang penggunaan faktor produksi dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang kepemilikan sebagian besar bisnis ada di tangan perseorangan atau swasta. Tetapi pemerintah mengendalikan pengoperasian dan pengaturan industri-industri tertentu. Yang kedua, sistem ekonomi pasar adalah sistem perekonomian di mana individu-individu mengendalikan keputusan produksi dan alokasi melalui penawaran dan permintaan. Asumsi dasar yang dipakai dalam sistem perekonomian ini adalah liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme, dan humanisme. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sebagian besar negara mengandalkan beberapa bentuk perekonomian campuran yang menonjolkan sifat-sifat baik perekonomian kapitalis maupun sosialis. Welfare state adalah suatu negara yang ingin menciptakan demokrasi seluas-luasnya kepada rakyatnya dengan menghapuskan kemiskinan struktural. Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri. A. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektivitas semua faktor produksi. B. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. C. Perencanaan ekonomi atau economic planning dilakukan oleh negara. D. Negara bertindak sebagai penentu suatu harga. Sistem ekonomi pasar memiliki ciri-ciri, yaitu A. Penjaminan atas hak milik perseorangan. B. Mementingkan diri sendiri atau self-interest. C. Pemberian kebebasan penuh. D. Persaingan bebas atau free competition. E. Harga sebagai penentu atau price system. F. Peran negara itu minimal. Tindakan yang dilakukan negara dalam sistem perekonomian campuran adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk operasional negara. Dalam hal-hal tertentu, tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan. Yang kedua, penarikan pajak. Biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang, maka semakin besar pula harta yang diberikan kepada negara. Pajak ini digunakan untuk melakukan tindakan yang ketiga, yaitu subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi pendapatan dapat terjadi. Lingkungan bisnis merupakan keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. 1. Lingkungan ekonomi. Ada beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap jalannya bisnis. Faktor ekonomi tersebut ialah A. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product GDP adalah total produk yang dihasilkan semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik warga negara maupun bukan. Dalam perhitungan PDB akan dimasukkan semua output baik yang dihasilkan warga negara maupun warga negara asing yang berdiam diri di Indonesia. Produk nasional bruto atau PNB atau biasa dikenal dengan Gross National Product GNP adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. B. Tingkat pengangguran. Pengangguran adalah tingkat tidak adanya pekerjaan bagi orang
yang secara aktif mencari pekerjaan dalam suatu ekonomi. Bila tingkat pengangguran rendah, berarti kurang tersedianya tenaga kerja untuk direkrut oleh bisnis. Ketika bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tawaran tenaga kerja yang tersedia, bisnis menaikkan upah yang ingin mereka bayar. Jika upah terlalu tinggi, bisnis akan menanggapi dengan memperkerjakan lebih sedikit, akibatnya pengangguran meningkat. C. Inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Penyebab inflasi ada dua, dan dapat dibedakan menjadi 1. Cost plus inflation, yaitu tingginya harga disebabkan oleh tingginya biaya. Yang kedua, demand pull inflation. Tingginya harga disebabkan oleh kuatnya permintaan pelanggan atas produk. D. Suku bunga. Permintaan atas barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Peningkatan suku bunga cenderung merubah pola konsumsi. Konsumsi cenderung menurun dan penabung cenderung meningkat. Dari sisi perusahaan, peningkatan suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada akhirnya harga jual juga meningkat. Lingkungan teknologi. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik dan komunikasi. Terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis. A. Teknologi produk dan jasa. Teknologi ini digunakan dalam proses penciptaan barang atau jasa. B. Teknologi proses bisnis. Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal seperti akuntansi dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal seperti pemasok dan pelanggan. 3. Lingkungan hukum politik. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Sentimen pro atau anti bisnis dalam pemerintahan dapat mempengaruhi lebih lanjut kegiatan bisnis. Selama periode sentimen pro bisnis, perusahaan lebih mudah bersaing dan tidak terlalu memperhatikan isu antitrust. Sebaliknya, selama periode sentimen anti bisnis, perusahaan mengalami kegiatan persaingan lebih dibatasi. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan perusahaan internasional adalah stabilitas politik. Tidak ada bisnis yang tidak ingin membuka perusahaan di negara lain, kalau bukan dagang dengan negara tersebut tidak stabil. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai, dan karakteristik demokratif dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosiobudaya menentukan barang dan jasa serta perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan petunjuk perusahaan agar dalam bekerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur, pekerja, dan komunitas atau masyarakat. Tanggung jawab sosial adalah suatu keyakinan bahwa keputusan-keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan-pertimbangan sosial, juga ekonomi. Etika bisnis dan etika manajerial. Etika atau etik merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya.
Perilaku etis atau ethical behavior merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan bermanfaat dan yang membahayakan. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Sehingga etika bisnis atau bisnis etik dapat diartikan sebagai perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer suatu organisasi. Etika manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu para manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori luas dari cara etika manajerial dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, yaitu A. Perilaku terhadap karyawan, B. Perilaku terhadap organisasi, dan C. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Ada banyak pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam merespon tuntutan masyarakat akan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dalam perusahaan, antara lain, pendekatan obstruktif. Perusahaan yang menggunakan pendekatan obstruktif bermakna bahwa perusahaan melakukan usaha seminimal mungkin dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Tindakan yang lain yang mungkin dilakukan adalah melakukan usaha, menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. B. Pendekatan defensif. Bentuk tanggung jawab sosial dengan pendekatan ini ditandai dengan perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Akan tetapi, perusahaan tidak akan bisa lebih dari itu. Apabila melakukan pelanggaran, maka perusahaan juga akan menutupi kesalahan dan mengakuinya, juga mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. C. Pendekatan akomodatif. Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial dengan pendekatan akomodatif akan melakukan tanggung jawab sosial yang melebihi persyaratan hukum minimum dalam rangka memenuhi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. D. Pendekatan proaktif. Pendekatan ini adalah tindakan tertinggi yang dapat diperhatikan oleh perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Dalam pendekatan ini, perusahaan secara aktif akan mencari peluang untuk melakukan tanggung jawab sosial dan memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Dalam bidang tanggung jawab sosial, ada berbagai pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka, yaitu dengan cara 1. Investasi dalam lingkungan masyarakat dengan terlibat dengan lingkungan masyarakat. Contoh konkret yang terjadi dalam masyarakat misalnya, keterlibatan produsen obat nyamuk dalam usaha pemerintah untuk memberantas penyakit demam berdarah. Selain itu, investasi dalam usaha kecil. Contoh, pemberian kredit lunak bagi usaha kredit menengah dan usaha kredit mikro oleh bank-bank nasional. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kebijakan dan program ketenagakerjaan. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan. Yang kelima, perlindungan konsumen. Pertimbangan tanggung jawab sosial. Ada beberapa pihak yang keberadaannya harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu 1. Pelanggan atau customers. Yang kedua, pekerja atau employees. Yang ketiga, pemegang saham atau stockholders. Yang keempat, kreditur atau kreditor. Yang kelima adalah masyarakat atau komunitas. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau biasa disebut dengan social responsibility to customer. 1. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Dengan cara tetapkan kode etika, monitor keluhan pelanggan, dan memperoleh umpan balik dari pelanggan.
Yang kedua, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah dengan cara peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial kepada pekerja atau biasa dikenal dengan social responsibility to employees, yaitu dengan cara 1. Memastikan keamanan pekerja atau employee safety dengan cara memastikan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Yang kedua, perlakuan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi. Dan yang ketiga, kesamaan kesempatan atau equal opportunity dan kesamaan kesempatan atau hak sipil. Yang keempat, bagaimana memastikan tanggung jawab sosial dengan cara keluhan prosedur, menangani kode etik, dan undang-undang ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan atau biasa disebut dengan social responsibility to the environment. 1. Pencegahan polusi udara dengan cara peninjauan kembali proses produksi melalui petunjuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, pencegahan polusi daratan dengan cara peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan. Selain itu, dengan menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau biasa disebut dengan social responsibility to community dengan cara 1. Menjadi sponsor peristiwa atau event masyarakat. Yang kedua, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi ya, karena kami juga masih belajar. Yuk belajar bareng-bareng dengan cara subscribe dan like channel ini. Di subscribe ya, karena subscribe dan like itu gratis. Saya ini Yulia Stuti. Dan saya Putri Firiandari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.